Bab 1921. Menghilangkan tekanan. Kultivasi mereka lebih tinggi dari kultivator di Gunung Suci. Tentu saja bisa melihat bahwa tubuh Eric Kin memang terluka parah, tapi kerohaniannya hampir habis. Dalam situasi seperti itu, masih harus berjuang untuk menaiki tangga langit. Apa yang diinginkan Eric Kin? Penguasa istanamu, apakah Eric ini terlalu berlebihan? Kepala keluarga Ouyang melirik penguasa istana es dan mau tak mau berkata. Hubungan antara keduanya hanya bisa dikatakan biasa saja sebelumnya, tetapi karena Eric Kin mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Vela Ouyang dan pasukan Dewa Angin, hubungan kedua pihak juga menjadi jauh lebih harmonis. Melihat Eric Kin begitu berani, kepala keluarga Ouyang juga sedikit khawatir. Kepala keluarga Ouyang berharap aku bisa transmisi suara pada Eric Kin dan membujuknya. Penguasa istana es tersenyum tak berdaya. Apa yang dipikirkan Eric Kin, sebenarnya aku tidak tahu. Sedangkan untuk membujuknya, aku juga tidak bisa melakukannya. Pada awalnya, di kota kuno Donghuang, Eric Kin hanyalah seorang kultivator di alam fase keilahian. Saat menghadapi dirinya, dia tidak rendah hati dan juga tidak sombong. Tidak peduli seberapa keras kondisi yang ditawarkan penguasa istana es, Eric Kin mampu menyelesaikannya pada akhirnya. Lagi pula, karena Eric Kin memilih tangga langit, pasti ada alasannya. Oh, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Kepala keluarga Ouyang juga mengerutkan kening. Secara intuitif, Eric Kin terluka parah, dan tidak terlihat memiliki tenaga ekstra. Kali ini, khawatirnya penguasa istana es benar-benar salah. Tentu saja, ada banyak orang hebat yang percaya bahwa alasan mengapa Eric Kin memaksa diri untuk memanjat sepenuhnya karena ingin pamer. Di mata semua orang, Huorong terbunuh dan menjadi nomor 1 di Liga Pahlawan Es dan Salju. Eric Kin masih sangat muda, khawatir kepribadiannya juga sangat umum, hanya untuk menunjukkan kehebatannya di depan semua orang. Memikirkan hal ini, banyak orang menggelengkan kepala, dan kesan mereka tentang Eric Kin sedikit menurun. Tidak peduli kapan, tindakan pamer seperti ini adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Eric Kin ini tampaknya terlalu muda. Entah apa yang dipikirkan semua orang, di atas tangga langit, Eric Kin naik perlahan. Namun pada saat yang sama, dia meminum pil dewa dan cairan spiritual, memanjat sambil memulihkan lukanya. Eric Kin, kenapa kamu masih datang ke tangga langit? Kamu tidak ingin hidup lagi? Di atas, Vinola Su dan Vela Ouyang berdiri. Setelah mereka menemukan Eric Kin sedang mendaki, mereka semua berhenti dan menunggu Eric Kin. Melihat bahwa Eric Kin nyaris tidak berhasil mencapai lantai 15, Vela Ouyang tidak bisa menahan diri untuk agak marah. Kebetulan sekali kalian menungguku di sini, kalau tidak aku berencana memanggil kalian dengan transmisi suara. Eric Kin tersenyum tipis, menghancurkan tekanan yang jatuh, dan terbang ke lantai 15. Jika kamu tertarik, kita akan maju bersama dalam satu tim. Tangga langit adalah ujian bagi para kultivator, namun dalam prosesnya, kultivator juga diperbolehkan untuk bergabung. Misalnya, saat itu, Sekte Suci Abadi menekuni berbagai teknik pamungkas. Beberapa pembudidaya mengkhususkan diri dalam praktik jiwa dewa, dan beberapa lainnya melatih tubuh mereka sepanjang hidup mereka. Dan tekanan yang jatuh di sini akan ditargetkan pada keduanya. Kultivator seperti itu jelas akan menderita dalam ujian pelatihan. Karena itu, dalam aturan Sekte Suci Abadi, 3 orang kultivator diperbolehkan maju dalam satu tim, sedangkan untuk hadiah tidak ada perubahan. Tim. Jika kamu ingin kami membawa kamu, katakan saja, masih bicara sebagus itu. Vela Ouyang mendengus. Tapi aku katakan dulu ya, kultivasi aku rata-rata, dan cedera adik Vinola Su tidak semuanya sembuh, sepertinya tidak bisa memanjat banyak.
Kamu tidak akan takut aku menjadi beban, lalu membuang aku. Eric Qin tersenyum main-main. Dia tidak menyangka bahwa Felao Yang langsung setuju. Tentu saja, aku, Felao Yang, paling menghargai kebaikan. Kamu telah menyelamatkan aku sebelumnya, dan aku pasti akan membantu kamu, kata Felao Yang. Tapi kamu salah. Aku bekerja sama dengan kalian, bukan untuk dibantu kamu, tetapi untuk memberi kamu kesempatan, kata Eric Qin misterius. Membual. Jika kamu tidak membutuhkan Vinola dan aku untuk menanggung tekanan, kamu bahkan mungkin tidak bisa naik ke lantai 20. Felao yang jelas tidak percaya dengan kata-kata Eric Qin. Kalau begitu mari kita coba, tetapi kamu pasti akan menyesali apa yang baru saja kamu katakan. Eric Qin tidak menjelaskan, tetapi malah tersenyum. Vinola, dekati aku nanti. Eric Qin sengaja mengingatkannya. Vinola Su juga tertawa kecil dan berjalan ke arah Eric Qin. Felao yang memeluk lengannya dan tampak tidak puas, tetapi dengan sengaja melangkah lebih jauh. Ketiganya terbang bersama dan mendarat di anak tangga ke-16. Sedangkan untuk panjat dalam tim tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus, asalkan jarak antara 3 orang dalam jarak 3 meter, mereka akan dinilai oleh tekanan sebagai penilaian bersama. Setelah mereka bertiga terbang, aura langit tiba-tiba berat, dan tekanan yang kuat, seperti awan gelap pun jatuh. Dan di atas lantai 15, intensitas tekanan tidak rendah. Jika Eric Qin tidak menggunakan kekuatan mangkuk sedekah, bahkan jika dia bisa bertahan, itu akan sangat memaksakan diri. Walaupun Felao yang kesal, tetapi melihat bahwa Eric Qin tidak tahan dengan tekanan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat sedikit. Sebagian besar reikinya keluar dan berbondong-bondong ke Eric Qin. Wanita ini masih punya hati nurani, sepertinya tidak membantunya dengan sia-sia. Setelah melihat ini, mulut Eric Qin melengkung sambil tersenyum, dan kemudian melepaskan kegilaan dalam mangkuk sedekah untuk pertama kalinya. Bang! Tepat saat tekanan turun dengan cepat, nafas yang kuat keluar dari celah di mangkuk sedekah hitam. Itu melintasi reiki yang terjalin oleh Vinola Su dan Felao Yang, dan jatuh di atas tekanan itu. Kedua aura bertabrakan bersama, dan segera kekuatan tekanan menghilang sepenuhnya. Vinola Su dan Felao Yang hanya merasakan tubuh mereka sedikit bergetar, kemudian tekanan dari tangga langit menghilang. Sial, Eric Qin, harta macam apa ini, masih bisa menahan tekanan tangga langit. Mulut Felao Yang terbuka lebar saat ini, tidak lagi terlihat tidak percaya sebelumnya, bintang-bintang kecil muncul di matanya. Dia tidak bertindak, dan tekanan itu ambruk sendiri. Hanya saja tubuh menahan sedikit tekanan, apakah akan melewati satu level dengan begitu mudah dan bahagia? Selain itu, tampaknya baik Eric Qin maupun Vinola Su tidak menerima tekanan apapun. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh mangkuk sedekah di tangan Eric Qin? Ini sungguh menakjubkan. Senang punya barang ini. Kalau begitu bukankah kita bisa naik tangga langit sesuk hati, kata Felao yang bersemangat. Tidak sesederhana itu. Nafas dalam mangkuk sedekah terbatas. Kalaupun aku membaginya, jumlahnya hanya puluhan. Dan nanti nih, pasti tubuh kalian yang tidak tahan dulu. Tapi dibandingkan dengan kalian sendiri yang berusaha keras untuk menerobos level, ini pasti jauh lebih mantap, kata Eric Qin. Setelah mempergunakannya sekali, Eric Qin juga menemukan aura khusus di mangkuk sedekah. Mungkin karena menyerap roh jahat dari hantu kecil hitam, aura kental ini cukup efektif melawan serangan kerohanian. Namun melawan tekanan yang membutuhkan reiki dan kekuatan, efeknya jauh lebih kecil. Apalagi reiki yang dikeluarkan setiap kali sulit dikendalikan, sama seperti barusan, reiki ini meluluhkan tekanan. Tapi kalau dikurangi lagi, tidak mungkin. Lagi pula, mangkuk sedekah retak dan banyak fungsi yang terpengaruh.
Ya, sekarang tekanan kerohanian benar-benar hilang, maka tekanan fisik juga berkurang banyak. Lalu aku, Vela Ouyang, bukankah bisa memecahkan rekor keluarga kali ini dalam menaiki tangga langit? Vela Ouyang tertawa dan mulai bersiap ke atas. Bersambung.